Nah, ketemu lagi pagi ini dengan Kak Nadia untuk sekolah minggu online. Hari ini Kak Nadia juga Kak Reni nanti akan menemani adik-adik untuk ibadah sekolah minggu. Hari ini akan ada kejutan buat adik-adik. Ibadah hari ini ibadah yang sangat-sangat spesial. Jadi jangan kemana-mana, adik-adik tetap semangat ikuti ibadah online ya. Ya, adik-adik, kita awali ibadah kita pagi ini dengan bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan boleh beri kami kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu. Walaupun kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang memberikan kami sukacita, juga damai sejahtera di setiap rumah-rumah anak-anak kami yang mengikuti ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama bernyanyi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan,
Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang bantu kami untuk boleh menyiapkan hati kami, dan biarlah Roh Kudus yang boleh menolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkati Kak Reni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Kak Reni juga boleh jadi buah-buah firman-Mu yang bertumbuh di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 8 ayat 4-13. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Terima kasih Cynthia sudah membantu kakak membacakan ayat Alkitab kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kakak mau bertanya. Ada adik-adik yang di sini udah pernah nonton pertunjukan sulap atau magic show? Ya, pasti ada yang sudah pernah kan? Ada juga yang belum pernah menonton pertunjukan sulap. Nah, sekarang kakak mau beri contoh. Nih, di sini kakak punya satu lembar uang kertas dan satu buah karet. Uang kertasnya kakak lipat ya adik-adik menjadi 2. Lalu kakak lipat lagi seperti ini. Bagian depannya kakak buat lebih pendek dari bagian belakang untuk membedakan mana bagian depan dan mana bagian belakang. Nanti karetnya akan kakak masukkan di sebelah sini. Sekarang kita masukkan ya adik-adik. Ya, seperti ini. Karetnya kita rentangkan di sini. Oke. Uangnya kita masukkan di sini. Sudah masuk adik-adik ya. Nah, kita tarik. Dia nggak bisa lepas. Nanti adik-adik bantu kakak ya, supaya uangnya ini bisa lepas dari karet. 1, 2, 3. Simsalabim. Dia terlepas. Kita lihat. Tarap! Uangnya nggak sobek adik-adik. Yeay! Wah, seandainya pertunjukan sulap ini dilakukan oleh ahlinya, pasti lebih oke. Kenapa sih kakak membahas tentang sulap? Ya, kita kembali ke firman kita hari ini. Kakak akan bercerita tentang Simon,
seorang penyihir terkenal dari kota Samaria. Suatu hari Filipus ditugaskan untuk melayani di kota Samaria. Filipus menceritakan tentang firman Tuhan kepada seluruh penduduk di kota Samaria. Adik-adik tahu, banyak penduduk di kota Samaria yang pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sebagian besar dari mereka memberikan dirinya untuk dibaptis. Wah, hebat ya pelayanan Filipus. Di kota Samaria ada seseorang yang bernama Simon. Simon adalah seorang penyihir yang terkenal. Dia bisa melakukan apa saja hal-hal yang ajaib. Sehingga banyak penduduk di sana yang terkagum-kagum kepada Simon. Makanya Simon menjadi sombong. Dia selalu memamerkan keahliannya di mana-mana. Suatu hari Simon bertemu dengan Filipus. Simon heran, ternyata ada orang yang lebih hebat dari dirinya. Kenapa adik-adik bisa begitu? Ya, karena Filipus bisa melakukan banyak mukjizat. Salah satunya Filipus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan Filipus juga bisa mengusir setan dari orang yang sedang kerasukan roh setan. Simon pun menjadi penasaran dengan apa Filipus bisa melakukan semua mukjizat itu. Iya, akhirnya Simon menyaksikan sendiri ketika Filipus sedang menyembuhkan orang yang sakit tidak dengan ilmu sihir. Begitu juga ketika Filipus sedang mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan tidak dengan menggunakan ilmu sihir. Akhirnya Simon berpikir, dia ingin sekali mengetahui rahasia apa yang digunakan oleh si Filipus tersebut. Adik-adik ada yang tahu? Ya, benar. Filipus menyembuhkan orang yang sakit. Filipus bisa mengusir roh jahat dengan kuasa yang berasal dari Allah. Simon pun menjadi semakin tertarik. Kemana Filipus pergi, Simon selalu mengikuti. Karena Simon sangat suka ketika Filipus sedang bercerita tentang Tuhan Yesus dengan segala kebaikannya dan Tuhan Yesus yang sangat berkuasa. Dan Simon juga mendengar cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Akhirnya Simon pun menyadari bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar selain kuasa Tuhan Yesus. Dan Simon pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia pun akhirnya mau memberikan dirinya untuk dibaptis. Adik-adik, Simon telah berubah. Yang tadinya dia seorang penyihir, kini dia berubah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Kristus. Adik-adik, percaya kepada Tuhan bukan hanya saja percaya kepada cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita bertobat dan meninggalkan kehidupan kita di masa lalu. Misalnya yang tadinya bersikap buruk, sekarang sudah harus berubah menjadi lebih baik lagi. Seperti Simon tadi. Simon yang tadinya seorang penyihir, kini berubah menjadi murid Kristus. Adik-adik percaya tidak kepada Tuhan Yesus? Pastinya percaya kan? Nah, kalau adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau yang tadinya adik-adik disuruh mama belajar terus malas, mulai sekarang tidak boleh lagi malas belajar. Kalau ada adik-adik yang misalnya papa atau mama minta pertolongan, terus adik-adik suka ngambek, suka marah, mulai saat sekarang tidak boleh lagi kalau papa dan mama minta pertolongan, adik-adik marah-marah. Adik-adik janji ya, kakak percaya adik-adik bisa melakukan itu semua. Untuk berubah, berhenti bersikap tidak baik, dan mulailah bersikap baik. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini.
Tuhan, kami mau berjanji untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dan Tuhan, kami juga akan berjanji untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Dari mana? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik, aktivitas kita untuk minggu ini, adik-adik siapkan kertas HVS 1 lembar, lalu adik-adik tulis "Aku berjanji". Dan adik-adik juga mengambil kertas origami, adik-adik bikin gambar hati, lalu adik-adik tempel hingga membentuk seperti kantong. Lem dengan sebagian aja ya adik-adik. Lalu adik-adik buat origami berbentuk salib. Di sini adik-adik tuliskan kalau adik-adik ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Misalnya adik-adik mau rajin berdoa, taat papa, taat mama. Lalu nanti adik-adik bisa masukkan ke dalam sini. Nah, seperti ini adik-adik. Demikian aktivitas kita minggu ini. Tuhan Yesus, berkatilah Papa dan Mama, Kakak dan Mas dan Ibu. Berkatilah pekerjaan mereka dan kesehatan mereka. Amin. Yesus, berkatilah guru sekolah dan guru sekolah minggu yang telah setiap hari mengajar dan bimbing kami dan memberikan kami ilmu. Kuatkanlah mereka dan berikan mereka kesehatan, kerukunan, dan kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di sorga, kami ingin mendoakan para pemimpin kami, pemimpin gereja dan pemimpin bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kepada mereka agar mereka memimpin kami dengan hikmat dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Tuhan, sembuhkanlah nenek kami yang di Surabaya dari penyakitnya. Semoga dia bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi, dan juga Pak de Bude kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dan kuatkanlah mereka dari penyakit apapun. Dan juga saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit corona, sembuhkanlah mereka dan kuatkanlah mereka. Dan juga teman-teman sekolah kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dari sakit yang mereka alami agar bisa menjalankan belajar online lagi. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau mengabulkan dan mendengarkan doa kami. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Putra Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, terima kasih telah membantu dan memberkati ulangan dan ujian Navita beberapa hari yang lalu. Tolong ampuni semua dosa dan kesalahan Navita dan keluarga ya Tuhan, dan juga tolong jaga kesehatan Navita dan keluarga selama pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini waktunya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, kemudian diberikan kepada mama dan juga papa. Nanti mama dan papa yang akan memberikan ke gereja, atau bisa juga lewat transfer ke rekening gereja. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I have, all you've given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I do, it's a gift to you. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih juga Bapa kalau kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Biarlah kami bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Engkau. Bapa, kami juga telah mempersembahkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita belajar, kita mau berubah jadi anak yang lebih baik pastinya ya. Mungkin tadinya adik-adik suka malas-malesan, mau sekolah minggu malas, atau mungkin malas mengerjakan PR, sekarang jadi lebih rajin lagi. Nah, mungkin adik-adik merasa sulit, aku susah Kak kalau mau berubah jadi lebih baik. Percaya kalau ada Tuhan Yesus yang akan menolong kita untuk berubah jadi lebih baik. Untuk itu kita mau menyanyikan lagu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang
demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga kami masih bisa beribadah sekolah minggu online bersama-sama. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai ibadah. Kami ini memanglah hanya anak kecil Tuhan yang mungkin seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kami mau berjanji Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang taat, untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam sorga. Ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu kakak-kakak dan teman-teman. Sekarang Cecil akan menceritakan cerita berkenan Cecil. Pada suatu hari, Cecil lihat teman Cecil, Abel, sedang menangis. Kemudian Cecil menghampirinya dan bertanya, apa yang sedang terjadi? Kemudian Abel menjawab bahwa abangnya sedang dimarahi mamanya. Abel sangat sayang kepada abangnya, sehingga ia menangis. Kemudian Cecil ingin menghibur Abel dengan bercerita, bermain teka-teki, dan bercerita hal-hal yang lucu. Akhirnya Abel senang dan Cecil ikut senang karena Cecil telah berhasil membuat Abel ceria kembali. Itulah cerita berkenan Cecil. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Selamat hari Minggu. Halo, aku Elbi Pratama. Pengalamanku berbagi adalah berbagi buku kesayanganku kepada Sean. Aku takut nanti Sean merusak.
Tapi setelah dijaga dan diawasi, saya bisa menjaga buku itu. Dari pengalamanku berbagi ini, aku bisa belajar bahwa jika kita memberi, kita bisa membuat hati kita dan orang lain senang. Ayat hafalan hari ini, Minggu 13 Juni 2021 adalah Matius 23 ayat 37b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih.